Bu, tahu nggak yang dijual pelacur apa? Ayo jawab. Kalau saya nanya bapak, bapak udah paham. Jawabannya saya udah tahu juga. Bu, apa yang dijual pelacur? Apem. Apem. Saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi saya ini masih menjaga dia itu seorang Habib. Saya tuh pengen menolong juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya. Dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Oke, karena siaran langsungnya udah mulai, jadi saya nggak nunggu siapa aja yang nonton, tapi saya karena ini mau diupload di feed, jadi saya mulai ya. Assalamualaikum, nama saya Ratu Kori. Di sini saya mau meluruskan apa yang sudah saya upload sebelumnya. Jadi biar gak ada kesalahpahaman atau bagaimana. Pertama-tama saya benar-benar meminta maaf kepada keluarga besar suami saya, terutama suami saya, dan saya juga meminta maaf kepada keluarga besar saya pribadi, serta teman-teman yang sudah melihat video ini, siaran langsung ini, atau terlibat dalam kasus ini. Jadi yang seperti kalian tahu, saya adalah penderita gangguan mental sejak tahun 2023. Pada saat itu saya berdomisili di Sumatera Utara. Mental pula. Nah, ketika itu saya memang sudah berhijrah, namun memang ada permasalahan keluarga dengan suami saya. Jadi yang namanya perempuan dan memiliki gangguan mental, saya di situ melihat-lihat ceramah di sosial media. Kemudian saya melihat ceramah yang bersangkutan, yaitu HRA. Kalian bisa tahu siapa beliau gitu. Jadi beberapa ceramah itu sudah saya lihat, kemudian saya tertarik terhadap ceramahnya, yang namanya saya sebagai jemaah, saya itu memberi salam di Instagram gitu kan. Saya memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum, dan kemudian beliau balas dengan sangat baik. Singkatnya, kami di situ sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Karena saya pada saat itu benar-benar ingin mendapatkan siraman rohani, karena kondisinya benar-benar saya drop mental, saya kurang kasih sayang suami gitu. Jadi saya benar-benar membutuhkan siraman rohani gitu, benar-benar dari agama gitu. Pada kesempatan itu kami berbincang. HRA pun, beliau pun tahu saya sudah memiliki seorang suami, dan beliau bilang kapan-kapan boleh bertemu sama suaminya juga, tapi itu hanya rencana saja. Kemudian di bulan akhir Mei itu saya itu pulang ke Serang, Banten. Kemudian saya bilang ke beliau, kapan ada kajian di Jakarta, saya mau ikut kajian di Jakarta karena agar membuka pikiran saya juga dan menenangkan hati saya. Beliau bilang nanti di tanggal sekian ada, namun itu bukan jadwal kajian. Dia bilang saya pulang dari kajian di Banjarmasin, kita bisa ketemu, dia bilang seperti itu. Yang namanya jemaah yang benar-benar mengagumi ya, saya karena ada waktu ya saya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi gitu kan. Nah, sebelumnya saya juga memberitahu kepada teman-teman bahwasanya Habib itu tidak memfollow saya, tapi selalu men-stalk Instagram saya gitu. Jadi saya bikin story, beliau selalu melihat gitu. Saya bikin story selalu melihat gitu kan. Jadi memang beliau juga mungkin maksudnya menganggap saya gitu, memang menghargai saya gitu kan.
Nah, pada tanggal 9 Juni itu saya bertemu di satu daerah Jakarta. Saya pergi dari Serang sekitar sore dan saya nyampe itu maghrib. Dan saya bilang bahwa saya sudah sampai di restonya. Beliau bilang, ini saya tegaskan, saya luruskan bahwa saya itu pertama kali ketemu beliau itu bukan di kamar hotel. Jadi saya itu ketemunya di restoran. Jadi restorannya itu berada di satu hotel gitu loh. Terus saya berbincang-bincang, saya pikir itu saya bertemunya itu dengan banyak kawan-kawan beliau gitu. Ternyata beliau sendiri, saya pun sendiri gitu kan. Di situ pun kami berbincang-bincang, di situ banyak orang yang melihat juga bahwa kami ngobrol tidak ada penyimpangan sama sekali. Beliau duduknya benar-benar jaraknya jauh dengan saya. Dan situ ada saksinya pelayan restorannya gitu kan. Sebentar ya teman-teman, saya nggak bacain komentarnya dulu. Nah kemudian kami berbincang-bincang selama 2 jam. Beliau itu lebih menceritakan tentang dirinya gitu kan, dari nol dia sebelum berkarir sampai di detik saat itu gitu kan. Jadi saya juga banyak mendengarkan kisah-kisah beliau. Saya merasa tertarik juga, saya juga merasa bangga gitu terhadap cerita beliau sampai akhirnya menjadi di titik seperti itu. Kemudian setelah berbincang selama 2 jam itu, Habib menanya kepada saya mau pulang kemana. Kebetulan kan saya dari Serang, Banten, dan saya bilang saya rencana mau tidur di Kramat Jati tempat kawan saya namanya Milea. Saya bilang seperti itu. Terus beliau bilang nggak usah pulang, nggak usah ke tempat teman kamu atau pulang ke Serang, kasihan jauh, istirahat aja biar saya bukakan kamar di sini. Saya namanya baru baru kenal juga, terus dia adalah seorang Habib. Saya demi Allah saya nggak mau merepotkan beliau. Saya di situ ada sempat penolakan, tidak usah, terima kasih Bib, saya bilang kayak gitu kan. Saya tidur di tempat teman aja, saya juga nggak bawa pakaian ganti, paling nanti minjem baju ke teman saya bilang gitu. Terus beliau bilang nggak apa-apa, nanti saya bukakan kamar barunya. Ya beliau ngomong gitu, saya juga nggak menolak gitu kan, karena memang perjalanan apa sih ini Kak, bukan apa-apa, keluar aja. Habis itu saya ya yang namanya ditawarin kamar, terus ya udah saya gitu kan. Nah akhirnya beliau kasih akses kamarnya itu kepada saya. Saya pikir saya terima, saya pikir kamar itu adalah hak untuk saya pribadi karena beliau sudah ngasih ke saya. Kemudian beliau masuk ke kamarnya, saya juga masuk ke kamar saya. Beberapa menit kemudian itu saya sedang berbincang-bincang di handphone sama keluarga saya. Tiba-tiba saya nyelotok gini, kok bisa masuk? Saya bilang kayak gitu. Ternyata kalian mau tahu, nah Habib itu masuk tanpa ketok terlebih dahulu. Saya di situ shock. Berarti dia memegang satu aksesnya. Berarti ada kan di hotel itu ada yang dapat 2 akses, ada yang cuma 1 akses. Nah di situ ternyata dapat 2. Saya nggak tahu bahwa beliau memegang 1 aksesnya. Saya juga berpikir seperti ini. Walaupun saya shock gitu kan, saya ini nggak tahu nih maksud beliau tanpa ngetok itu apa gitu. Kalau saya di situ posisinya lagi ganti baju, tiba-tiba beliau masuk, gimana perasaan kalian? Pasti shock juga dong. Jadi di situ, tapi di situ untungnya saya nggak lagi ganti baju atau bagaimana ya. Dan saya juga tahu diri itu kamarnya beliau gitu kan, beliau yang bayar gitu. Ketika itu pas beliau masuk ya saya persilahkan bahwa ini bukan sepenuhnya kamar saya persilahkan beliau untuk duduk di kursi yang berbentuk sofa gitu. Nanti ada fotonya kursi gitu. Beliau duduk di situ, saya duduk di kasur. Saya juga benar-benar menjaga jarak. Saya itu gini ya, walaupun saya senang gitu, walaupun saya sadar diri, saya juga tahu bahwa beliau ini seorang Habib gitu kan. Saya ini benar-benar berkata-kata aja tuh benar-benar di sharing, benar-benar takut gitu, nggak mau yang salah-salah ngomong atau bagaimana. Walaupun beliau bilang santai aja gitu kan, santai aja. Beliau pun ngajak saya ngerokok bareng gitu, santai aja, dia bilang kayak gitu. Ya Bib, saya bilang kayak gitu kan. Nah setelah itu dia bilang lanjutkan obrolannya. Nah waktu di bawah itu kan obrolannya itu lebih ke tentang beliau dari masa zaman dahulunya gitu kan. Nah di sini itu dia bertanya kepada saya, kenapa Kori bisa depresi? Akhirnya saya jelaskan depresi seperti ini. Dan tiba-tiba beliau ngajak saya untuk usaha bareng karena beliau tahu saya sebelumnya memiliki usaha dan itu jalan cukup mulus. Nah jadi saya itu masih tahu kan bahwa modalnya sekian Bib gitu kan, penghasilannya sekian. Nah beliau itu benar-benar yang antusias, benar-benar antusias. Saya sebagai orang wanita ya,
wanita, ini kita jangan membicarakan Habib dulu, seorang wanita, ada orang baru kenal, tapi orang itunya yang antusias kan kita masih bingung ya, apa ini orang benar gitu kan, apa iya ini orang benar gitu loh. Tapi kan saya juga nggak berpikiran oh ini nih Habib pasti benar, nggak mungkin terpeleset omongan dia itu, nggak mungkin ada pembohongan dusta dari keluar dari mulut itu, nggak mungkin gitu. Jadi saya mendengarkan dia. Beberapa kali dia minjem handphone saya untuk mengkalkulasikan gimana itu nanti modalnya itu, dan dia itu benar-benar, kalian tahu nggak, yang antusias banget, Kori kamu harus buktikan kalau kamu bisa, dia bilang kayak gitu, jangan stres lagi, kita usaha. Dia itu, jadi dia tuh tidak ngasih modal cuma-cuma, tapi dia bilang kita usaha bagi hasil begitu. Jadi kan saya juga ya sudah Bib, oke baik gitu kan, saya juga nggak mungkin saya nggak ada berpikiran macam-macam gitu, demi Allah nggak ada pikiran macam-macam. Kalau saya mau berpikiran macam-macam, saya di situ udah foto-foto beliau gitu kan, saya video-video yang saya story-story, saya nggak ada, saya di situ bener-bener dari Serang Banten ke Jakarta itu pure mau sharing tentang agama, tentang apapun itu yang saya mau pertanyakan, karena saya itu bener-bener manusia yang depresinya parah, depresi akut. Saya sampai minum obat penenang yang dosisnya besar. Jadi sekali lagi saya tidak ada niat apapun kepada Habib. Saya juga berpikir bahwa dia adalah seseorang yang baik. Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana. Tapi saya ini masih menjaga dia itu seorang Habib. Saya tuh pengen menolong juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Wah, tidak berlangsung lama sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya, dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya, astagfirullah gitu dalam hati saya ini pengen jadi orang bener loh gitu. Saya ini di sini niat datang nih nggak mau begini loh gitu loh, ngerti, paham nggak sih kalian? Tapi beliau meyakinkan saya lagi, udah Kori, mulai saat ini kita bangkit, doakan Habib, minggu depan kita buka usahanya, ajak suamimu, dia bilang kayak gitu. Padahal aku udah bilang, aku udah nggak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang kan. Tapi Habib bilang ajak suamimu. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang ajak suamimu. Saya sebagai orang yang sudah maaf-maafnya sudah dipakai, wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya? Bukannya saya sudah seperti ini ya sama Habib gitu kan. Dia bilang, jangan Kori, lebih baik kamu membuka usaha ini bareng-bareng sama suami kamu. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya, bahwasannya kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Beliau bilang seperti itu. Dan saya bingung, kok maksudnya gimana Beb? Kita selingkuh di belakang apa bagaimana? Ya kurang lebih seperti itu lah, kalian paham. Dia pengennya saya baik-baik aja dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa seperti itu lagi gitu ya, saya merasa astagfirullah dalam hatiku kan, tapi udahlah namanya astagfirullah. Di situ kita menyerap apa yang kita dapat, tapi kita diam aja dulu karena di situ kan Habib masih baik. Dan Habib bilang saya mau ke kamar dulu, dia bilang kayak gitu kan. Nah aku pun izin, Bib, saya mau izin bahwa saya ingin ngajak teman saya untuk tidur di sini, namanya Milaya.
Habib mengizinkan, silahkan untuk menemani kamu tidur di sini. Ya, terima kasih semuanya. Kemudian apa namanya, sekitar setengah jam kemudian datanglah Milea dan saya ajak ke kamarnya. Ketika Habib tahu yang tadinya bolak-balik masuk ke kamar saya tinggal buka aja karena dia memegang aksesnya, ketika beliau tahu saya, di kamar ada teman saya, kemudian dia langsung ketok. Saya bukakan. Beliau sempat ketemu teman saya dan berbincang-bincang juga sama teman saya, basa-basi gitu, namanya siapa? Milea gitu kata temanku kan. Kerjanya gimana, di mana gitu-gitu. Ya, Milea nanti ikut aja sama Kori, nanti Habib mau modalin Kori, Milea bisa ikut sama Kori, bisa usaha, karena di situ maafnya Milea ya, Milea juga posisinya memang janda gitu kan, jadi Habib pun kayaknya mensupport untuk itu gitu kan. Nah setelah itu beliau berpamitan untuk pulang balik lagi ke kamarnya. Malam itu beliau pulang ke Kuningan dan saya juga mempersilahkan, jadi malam itu sudah selesai gitu, malam itu sudah selesai. Nah setelah itu besoknya, demi Allah Rasulullah, saya merasa bersalah. Saya langsung chat suami saya bilang, ya kita berpisah aja. Kenapa saya bilang berpisah aja? Karena saya udah dilecehkan. Saya tuh udah, walaupun saya nauzubillah midaliknya ya, walaupun saya mau, berarti saya sudah melukai hati suami saya dong gitu ya, menduakan dia. Jadi saya di situ demi Allah masih ada buktinya. Di esokan harinya saya minta talak, ditalak di hari itu juga, ditalak oleh suami saya. Tapi suami saya belum tahu bahwasannya saya diperlakukan seperti itu gitu kan. Esokan harinya Habib masih ngechat saya gitu. Dia pun selalu ngomongnya gini loh. Saya kan selalu pengen tahu kabar beliau gitu, tapi beliau responnya, Kori doakan saja minggu depan semoga cair gitu-gitu. Jadi beliau itu lebih ke menenangkan saya untuk kita usahanya jadi nih, doakan Habib gitu. Padahal saya itu nggak ke situ arahnya gitu loh. Saya nggak ke situ. Saya tuh minta pertanggungjawaban. Saya hancur loh sama suami saya gitu. Saya sekarang jadi janda loh gitu. Terus apa ya, namanya? Intinya. Ya dia sama istrinya baik-baik aja gitu kan. Terus akhirnya udah nih ceritanya masih apa? Beliau juga di sini ada nanya kayak, Kori where are you gitu kan, mungkin dia mau ketemu lagi dengan saya gitu kan. Ada yang ngechat aku tuh di tanggal 22 Juni, Assalamualaikum Kori where are you, di sini kan. Aku bilang aku baru pulang sampai Serang. Aku bilang Habib di Jakarta, dia bilang Habib di Bekasi, ini sore juga balik ke Kuningan. Dan dia ada nelpon 11.04 berakhir 11.06, 2 menit itu dia bilang lagi, Kori doakan Habib usahanya semoga bisa langsung dibuka. Dia bilang kayak gitu kan. Dia selalu bilang usaha. Yang mana saya itu benar-benar enggak mengharapkan itu gitu. Saya enggak mengharapkan itu. Saya cuman, ya Allah, ini kehidupan gue selanjutnya bagaimana ini, ya Allah gitu loh. Paham gak sih guys? Paham. Di tanggal 25 Juni dia bilang, Assalamualaikum Kori, Habib boleh minta nomor rekeningnya. Insya Allah pulang dari Banjarmasin udah boleh mulai, insya Allah doain aja ya. Tuh lagi-lagi untuk usaha, ya udah gitu kan. Kalau dia memang ada niat untuk bertanggung jawab, ibaratnya gini, saya sudah menjandakan seorang perempuan, saya akan bertanggung jawab untuk kasih modal. Mungkin itu apa namanya, tanggung jawab dia, sebisa dia seperti itu gitu kan ya. Terus akhirnya di tanggal 30 Juni dia minta saya untuk Kori minta nomor HP-nya, boleh. Yang sebelumnya itu memang kita tidak pernah chattingan di, maafnya, WA, di Line, di yang lain sebagainya, hanya di Instagram gitu kan. Tapi beliau tidak ngechat saya sama sekali. Singkat cerita, suami saya tahu kejadian kebenarannya seperti apa. Suami saya langsung terbang ke Jakarta dari Medan, ninggalin usahanya, tuh usaha dia ditinggalin. Gak ada ya, demi Allah gak ada suami yang rela istrinya digituin. Coba kalau misalkan ada kalian di sini, para laki-laki yang rela istrinya digituin, hebat kalian. Ini suami saya juga menahan-nahan. Suami saya sudah melayangkan somasi kepada pihak yang terkait,
lalu balasannya yaitu adalah fitnah, katanya fitnah gitu kan, bahwa dalil-dalil tersebut fitnah. Sekarang saya bilang ke kalian lagi, demi Allah Rasulullah, mau kita sumpah apapun dimanapun dengan siapapun, saya berani bersumpah asalkan sama beliau. Untuk apa saya menjelek-jelekan diri saya membuka aib saya sendiri, keluarga besar saya malu, keluarga besar suami saya malu. Saya di sini cuma pengen keadilan dan pengen gini loh, nggak mau ada korban selanjutnya gitu. Karena sebelumnya Habib juga bilang bahwa dia pernah check in sama janda, dia kasih uang susu untuk anaknya gitu, tapi janda itu malah ngerekam video dan nge-share ke teman-temannya, gua nih diajak check in sama Habib. Nah gitu, saya berpikir berarti bukan cuma saya doang ya setelah kejadian itu berarti bukan cuma gua doang ya yang diajak check in. Aib soalnya. Terus itu baru satu yang dia bilang, dia speak up. Yang lain-lainnya kita nggak tahu. Dan dia pun bilang, dulu itu saya itu terkenalnya sebagai Rifki Bule di Jakarta ini. Siapa yang nggak kenal? Setiap tempat clubbing saya masukin itu. Jadi sekarang kita bukan cerita lagi masa lalu ya. Saya juga pendosa masa lalu saya. Kalian juga kurang lebihnya tahu saya itu masa lalunya seperti apa, kalian tahu. Tapi di sini masa depan, kejadian hari itu, saya orang yang pengen benar-benar hijrah. Beliau adalah seorang alim ulama tapi melakukan seperti itu. Kalau misalkan ada nih di komen tadi, terus ulanya kenapa mau diiniin kan punya suami, kenapa? Kan gue bilang gue mau pulang nggak boleh dibukain kamar. Gue pikir kamar itu adalah hak pribadi untuk gue, ternyata dia megang satu aksesnya. Di situ kalian udah mikir ada kejahatan apa, ada niat apa yang dia mau lakukan untuk dia megang satu aksesnya itu. Harusnya kalau dia sopan dia ketuk dulu ya. Dari situ aja gue nggak tahu niat dia itu apa. Terus kedua ada yang bilang apa lagi tadi, pokoknya ada yang bilang kenapa mau gitu kan bacaan seorang gini. Kalau dia adalah lelaki biasa, seumpamanya kalian laki biasa terus maaf-maafnya melecehkan, mungkin sudah selesai, bisa baku hantam sama laki gua selesai. Ini adalah seorang alim ulama yang benar-benar tahu agama, yang dia bilang bahwa perzinahan itu adalah dosa besar gitu kan. Apalagi masing-masing punya pasangan gitu ya, beliau lah yang lebih tahu itu hukumnya seperti apa. Mau ada 1000 perempuan yang gak berbusana di depan dia, kalau memang dia itu adalah benar-benar seorang habib atau alim ulama, dia kasih pakaian, pulang, saya kasih uang, pulang, gak mungkin dipakai. Dan ini di situ ya posisinya gua demi Allah gak memulai duluan, dia yang memulai duluan. Nanti kalian bisa cek ulang lagi siaran ulang ini gimana ceritanya. Nah setelah itu kita diemin gitu kan, kita diemin, laki gue diemin, tanya jawabnya nanti dulu ya sayang ya. Akhirnya pada tanggal 8 September kemarin, saya mau semuanya itu pakai secara tenang, damai gitu. Saya ngechat, sorry waktu pas itu, pas kejadian itu, pas laki saya kesel itu, memang laki saya itu katanya sempat ngechat istrinya gitu kan. Akhirnya Habib itu ngechat saya panjang lebar, yang tadinya beliau pernah minta nomor WA saya tapi sekata pun dia tidak mengirimkan pesan kepada WA saya. Ketika laki saya udah ngasih tahu ke bininya itu, ke istrinya, dia nelponin saya panjang lebar, dia berkata-kata suami kamu DM istri Habib begini. Maksud saya, jadi WA saya itu cuman diperlukan saat itu aja. Yang sebelumnya dia sudah save sudah lama gitu kan. Jadi sudah ya, masalah WA itu, masalah yang lainnya sudah selesai. Tanggal 8 September saya ngechat adminnya. Saya bilang saya mau menyelesaikan permasalahan ini, karena bagaimanapun juga saya itu yang benar-benar dirugikan. Sampai detik ini saya nggak dapat nafkah dari suami saya. Anak-anak saya itu saya yang nafkahin, saya yang cari uang sendiri. Tapi Habib sampai detik ini dia masih ceramah di mana-mana gitu, orang percaya sama dia gitu. Dia masih baik-baik aja sama istrinya. Nggak bisa di tag Rizka Sahab itu udah ngeblok aku, jadi dia nggak bisa ngelihat postingan aku ataupun siaran langsung aku ya beb.
Jadi di tanggal 8 September itu adminnya bilang apapun yang berhubungan dengan Habib Rifki tolong disampaikan di kuasa hukumnya gitu. Saya chat ini namanya Bang Imam ya, sebagai lawyer Habib. Terus di sini saya biasa, saya beri salam, saya perkenalkan diri saya, dan beliau bilang, baik Mbak, pokoknya apapun yang berkaitan dengan Habib silakan disampaikan ke kami terlebih dahulu. Itu tanggal 8 ya. Dan tanggal 8 kita sempat teleponan ya. Keesokan harinya ini Bang Imam itu ngechat saya, katanya kalau siang ini kita bertemu di daerah Taman Mini gimana? Ntar tempatnya saya kasih tahu. Ada itikat baik untuk bertemu dengan saya ya kan. Jadi tanggal 9 itu kami bertemu di Taman Mini. Mereka berempat, salah satunya adalah Bapak Raden Reja kalau tidak salah. Dia yang meluruskan kasusnya Vina Cirebon kalau tidak salah ya. Jadi saya pikir Habib ini ada niat baik karena sudah ibaratnya maksudnya kuasa hukumnya berempat, saya sendiri. Saya di situ menjelaskan segala macam. Saya bilang mereka bertanya apa sebenarnya tujuannya untuk ini. Saya bilang saya butuh keadilan aja sih gitu kan. Tapi kan Habibnya nggak mengaku bahwasannya katanya fitnah. Berarti saya bilang untuk apa sih saya memfitnah dan bikin seperti ini gitu? Apa untungnya buat saya gitu? Untungnya tuh nggak ada buat saya. Nama saya jelek ya kan? Bener nggak? Saya pasti dihujat. Terus saya kayak gini pasti kena UU ITE. Bener nggak? Saya juga nggak tahu nih ya. Terus saya bilang saya cuma pengen semuanya damai. Saya juga nggak mau nama Habib jelek. Saya bilang kan saya rumah tangga saya baik-baik aja lagi dengan suami saya gitu. Tapi di permintaan ini tuh saya cuma pengen dipertemukan oleh Habibnya aja. Pertemukan Habib dengan suami saya, udah itu aja. Poin-poin selanjutnya entah bagaimana nanti setelah poin 1 itu terlaksanakan dulu. Pihak mereka mengiyakan ya. Pihak mereka mengiyakan, lalu kemudian sudah ceritanya berbincang-bincang lama sekali ya, sekitar beberapa jam. Akhirnya sudah mereka pulang segala macam. Akhirnya kan saya juga butuh kepastian nih. Saya nggak mau ketemu pengacaranya cuma gitu aja, buat apa? Sia-sia dong, mulut gue sia-sia dong ngomong kayak gini, ngapain gitu kan. Akhirnya aku nanya lagi nih gimana kejelasannya segala macam. Ternyata tetap digantung. Dia bilang nanti saya sampaikan kepada Habib gimana gini. Buat apa sih kalau gitu datengin 4 pengacara itu buat apa kalau ujung-ujungnya sama aja. Terus di sini juga saya udah bilang kok, saya ini sebelum speak up ini saya udah bilang ya, saya udah bilang saya tegaskan lagi, ini bukan ancaman tapi ini penawaran. Kalian memilih untuk menyepelekan saya dan memilih untuk poin terakhir, terima kasih. Jadi saya ini di sini kalau misalkan nanti dibilang saya pencemaran nama baik atau segala macam, saya nggak terima karena ini saya sudah banyak buktinya. Saya udah bilang saya penawaran secara baik-baik aja, ayo ditemuin gimana. Sekarang jangan ngebahas sebagai Habib deh, sebagai laki sama laki, ketemu aja dulu gitu. Lu ibaratnya di situ lu minta maaf, lu ngakuin lu minta maaf nih ya. Abis itu lu mau berantem kayak di situ terserah gitu. Yang penting lu udah mengakui bahwa lu tuh salah. Tapi di situ dia malah bilang bahwa itu adalah fitnah. Weh, ngapain gue fitnah-fitnah? Oke. Jadi terakhir ini itu makanya gue speak up itu karena dari pihak merekanya benar-benar udah nggak mau lagi gitu ya. Jadi gue itu nggak mau ngomong kayak gini, nggak mau ada korban selanjutnya lagi. Gue bukan cuman HRA aja ya, mungkin ada banyak oknum-oknum berkedok agama yang melakukan ini, karena gue juga udah tahu dulu tuh ya, mungkin Habib yang besar itu ya, entah gue nggak mau nyebut nama, pernah bermasalah seperti ini lagi. Ternyata ini adalah ini menimpa ke gue pribadi gitu. Jadi gue ngerasa jangan sampai ada yang kayak gue, apalagi yang sebelumnya itu mungkin mereka nggak berani speak up karena mereka lemah segala macam. Kalau gue tidak, gue mau menegakkan kebenaran. Terus ada juga yang ngomong, emang nggak takut ya UU ITE? Enggak takut, gue lebih takut sama siksa api neraka di sana ya, di akhirat nanti, karena gue tahu kebusukan seorang alim ulama bagaimana. Tapi gue gue malah diem aja gitu, nggak speak up apa-apa. Udah sih, intinya gitu aja. Jadi kejadiannya itu memang begitu cepat. Pertama
beliau itu tidak mau mengakui bahwasannya beliau sudah begitu kepada saya gitu kan. Terus janji-janji beliau juga sirna. Terus Kak maaf ketinggalan, emang ketemu di hotel Habib yang ngajak, apa emang kakak minta pengobatan gitu ngajak mediasi di hotel? Nggak ada, lu dengerin siaran langsung gue, makanya ini mau gue dengerin dari awal dong. taruh kan, mending aku Habib dibanding aku Nabi, bukan alim ulama dia dukun kelamin. Yang nggak tahu terserah kalian, yang penting itu gue sudah menjelaskan sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya, tapi ada beberapa hal yang memang gue tidak sampaikan karena itu adalah privacy dalam arti ketika nanti akan dibutuhkan untuk di pengadilan atau di urusan hukum nanti baru gua jelaskan gitu kan, apa aja, bagaimana ciri-cirinya dia, bagaimana kejadiannya itu ditanya seperti apa, itu akan dijelaskan. Itu biarkan itu adalah urusan saya dengan nanti selanjutnya ya. Lebih hebat Abah Otong daripada Habib itu. Guys, sorry, terima kasih, aku nggak baca semua, emang nggak aku baca ya, banyak banget, terima kasih. Tapi di sini kan banyak yang nge-tag Instagram istrinya, dia sudah ngeblok aku, jadi dia nggak bisa ngakses Instagram aku juga. Jadi yang mau share siaran langsung ini boleh, terima kasih banyak, turut bersimpati dengan masalah murid. Terima kasih banyak teman-teman yang udah support. Intinya aku minta keadilan dan jangan sampai ada korban selanjutnya, entah Habib yang lain atau memang Habib ya dia sendiri gitu. Saya tidak mau ada korban selanjutnya. Jadi terima kasih banyak teman-teman, mohon doanya dan bantu support sampai kita bisa membuktikan bahwa keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Kalau dia kasih pasal UU ITE, kamu kasih pasal juga pelecehan pembohongan. Siap. Terima kasih teman-teman. Intinya yang mau denger dari awal, Korey simpen di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.